Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Yang kami muliakan dan hormati serta banggakan Bupati Pangkep dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Satpol PP Keselamatan dan Damkar bersama dengan seluruh hadirin dan hadirat yang semuanya kami muliakan dan hormati. Adalah suatu kesyukuran buat kita semua dengan acara yang dilaksanakan oleh alumni dan santri-santriwati kita yang belajar di pondok pesantren Dede Iman Koso yang berasal di Pangkep, dengan mengadakan acara di tempat yang paling bermartabat di Kabupaten Pangkep ini. Kepada saya dimintakan hikmah halal bihalal yang intinya tidak lepas daripada silaturahim. Dan apa yang kita saksikan pada malam hari ini adalah tidak lepas daripada suatu hasil silaturahim alumni dan santri-santriwati kita dengan pemuda setempat sampai bisa mendapatkan tempat yang strategis, tempat yang paling bernilai, bermartabat di Kabupaten Pangkep ini. Hal yang sama yang kebetulan dilaksanakan oleh santri-santri Takadiman yang masih sempat juga dihadiri oleh Bupati baru. Di situ disampaikan gagasan untuk menjadikan kampus 2 di Mangkoso sebagai sarana wisata religi, wisata keagamaan, dan oleh Ananda Ketua Ikatan Alumni menyampaikan gagasan itu kepada Bupati, disambut langsung oleh Bupati dengan kesiapan beliau untuk memberikan izin dalam hal ini rekomendasi. Sisa masalahnya kita perlu terlebih dahulu mempersiapkan diri. Tentu dalam hal ini sarana prasarananya, kemudian bagaimana manajemennya kita atur. Bisa-bisa nanti di sana itu mungkin ada lembaga atau apa atau majelis atau apa untuk melaksanakan ya pencerahan kalbu, dan bisa-bisa nanti di sana itu dijadikan tempat untuk manasik haji. Bila mana kita siapkan itu sarana prasarananya, mungkin juga nanti ya ada kelompok-kelompok yang mau melaksanakan semacam pesantren kilat atau apa namanya ya, pembinaan dalam hal agama. Saya ingat dulu sebab sejarah lahirnya itu pesantren Darul Ulisi Bumi di Balatombe itu berasal dari Mangkoso.
pada waktu MTQ provinsi dilaksanakan di Baru, kalau tidak salah ingat tahun 2000, waktu itu Rektor UMI datang sebagai pembina LPTQ provinsi menghadiri acara pembukaan yang dilaksanakan pada malam hari, dan setelah selesai beliau turun ke Mangkosok malam. Beliau bersama keluarganya, istrinya bermalam di rumah. Lalu beliau mengatakan, biarlah laki-laki di tempatnya laki-laki, perempuan di tempatnya perempuan. Beliau sendiri bermalam di Tondonge. Ketika subuh menghadiri salat jamaah subuh bersama-sama dengan santri-santri, di situ melihat bagaimana tertibnya anak-anak kita itu selesai salat subuh rapi barisannya, kemudian dilaksanakan pengajian tertib. Di situ muncul pemikirannya, barangkali saya punya mahasiswa yang semestinya sudah bisa di-DO-kan karena nakalnya, barangkali masih bisa jadi manusia kalau dibuat seperti ini. Lalu sesudah itu dimintalah supaya anak-anaknya tadi itu yang nakal-nakal macam-macam itu dibawa ke Tondonge, dipesantrenkan selama 1 bulan. Dan ada yang mengaku bahwa semua kejahatan dia sudah lakukan. Ada yang mengaku seperti itu, semua kejahatan dia sudah lakukan. Dan ternyata berhasil. Karena itu muncul pemikirannya untuk mendirikan pesantren. Itulah malah menyebabkan lahirnya itu pada Lampe. Saya katakan ini pesantrennya UMI, pesantren unik, pesantren yang tidak punya santri. Karena amanah santrinya adalah ya calon-calon mahasiswa yang di sana digembleng selama berapa waktu, 1 bulan atau 2 bulan digembleng ya sebagai mahasiswanya. Ya, di situ dilaksanakan pesantren itu. Saya juga biasa masuk ke sana, tapi bukan mahasiswa yang saya hadapi. Yang saya hadapi itu ya, biasanya adalah karyawan-karyawan, ya, termasuk karyawannya ya rumah sakit ya yang sekarang ini Ibu Rusina, termasuk itu. Ya. Ada juga pernah kerjasama dengan Bupati Pangkep yang pegawai yang perjabatan itu dibawa ke sana untuk diberikan pencerahan kami. Hadirin hadirat, dengan acara malam ini maka kita silaturahim antara pembina pesantren dengan pemuda setempat, dengan para orang tua santri, juga antara orang tua dengan sama-sama orang tua. Karena mungkin ada yang tidak kenal, tapi nanti di sini ketemu rupanya ada juga anak yang kosong. Ya ada, saya kira ada seperti itu. Ya, jadi kita melakukan silaturahim. Bagaimana silaturahim itu berkahnya luar biasa. Nabi mengatakan siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilonggarkan rezekinya, berbuat silaturahim. Dan itu bukti siapa yang luas silaturahimnya pasti luas rezekinya, pasti rezekinya longgar. Dan siapa yang sempit silaturahimnya begitu juga. Kenapa? Karena sumber rezeki itu ada 3. Pertama ialah dari profesi kita, jama-jamanta. Agak jama-jamanta boleh berupa pedalena keluarga. Yang kedua ialah dari sesama manusia. Setiap manusia itu di situ Tuhan siapkan keran-keran rezeki kita. Sisa masalahnya, mampukah kita membuka keran itu atau tidak? Manakala kita baik hubungannya dengan seseorang, maka keran rezeki di situ terbuka. Tetapi manakala kita si bombe dengan orang itu, jangan harap keran itu akan terbuka. Jadi pada mega tahu ya hubungan manece pada mega tutup sumber dan letak.
yang saya tumpangi itu adalah hasil daripada silaturahim. Silaturahim dengan masyarakat, dengan jamaah. Ya, jamaah itu mempunyai 2 mobil. Ya, salah satunya ini Fortuner, mobilnya satu pendek. Kebetulan dia orangnya juga pendek, jadi malas menaiki Fortuner karena tinggi. Akhirnya lebih banyak tinggal di rumahnya. Lalu dia berpikir, kalau begini, dia nak kuno tuh ya mau pakai. Kalau saya serahkan kepada Gulta, setiap jalan itu jalan pasti aman. Setiap jalan pasti aman. Dan kalau jalan pasti aman, saya juga dapat. Itu perhitungannya. Jadi perhitungannya ini kapan saya jalan pasti dia dapat juga. Dia dapat juga aman. Lewat mobilnya, karena mobilnya saya naikin. Itulah. Padahal saya juga punya mobil Fortuner. Saya katakan, saya punya mobil apa Sadi Nasional Gulta. Ya. Jadi itulah yang saya tumpangi sekarang. Itu hasil silaturahim. Demikian juga itu servis perkara saya punya mobil itu servisnya itu ditanggung oleh Pak JK. Itu ada silaturahim. Ada silaturahim. Ya. Awalnya itu sejak mobil Kijang. Saya dulu beli mobil Kijang jantan. Suatu ketika, dan saya rajin untuk servis berkalanya. Suatu ketika agak berat dan dibawa ke bengkel. Persis waktu itu saya punya jadwal untuk khutbah Jumat di Al-Markas. Dan pada waktu yang sama Pak JK datang dari Jakarta. Ya, habis sidang MPR. Waktu itu penentuan Pak Harto sebagai presiden yang terakhir kalinya. Duduk di samping saya bisi-bisi beliau. Saya katakan, biar roto pakai rotota. Apa itu kapat tabe mengkili asal mentok karena ngomong. Saya bisa baca bagaimana perasaannya itu masyarakat kalau kita janji, kalau terlambat datang, ku bakal lurus kalau bukan esok matanya mau sih. Ya, saya tidak mau terjadi begitu. Jadi saya rajin untuk masukkan servis berkalanya. Sekarang ada lagi dalam hati bengkel mengatakan ini agak berat. Udangi makna jakau dengan tabatu cendek. Nah kata ini nak sampai bukaku karena dia duduk sebelah kiri saya. Dia ketemu pakai makarayaga. Ya roni ini sejak menyamata bengkel umai taruh lihat musik bengkel utota. Itu jawabannya, itu silaturahim. Makanya saya katakan malam ini santri-santri kita yang menunjukkan prestasinya dengan bisanya mengadakan acara di tempat ini, tempat yang paling pertama di Kabupaten Pangkal ini. Ya, hidup iman. Anak-anakku semua. Kebalikannya, tolong jangan ada di antara kita ini yang baku bombe. Jangan ada yang baku bombe. Kalau ada yang memiliki kesalahan, tidak apa-apa kita tidak maafkan, tapi jangan bombe dia. Tidak apa-apa kalau kita tidak mau memaafkan, tapi jangan bombe dia. Ya. Kita tidak berdosa kalau kita tidak maafkan, tapi kita berdosa kalau kita bombe dia. Ya tona janogi maka saya makro opan nangka sini tahu mampunya kalian dia nak dalam itu pada yang ada mereka mana rekod yang pasang ini jauh-jauh aja Allah lalu sesuatu apa ya masya Allah apalah Cina ya tuh. Nabi mengatakan siapa yang membelakangi saudaranya lebih dari 3 hari lalu ia meninggal dunia maka ia masuk neraka. Saya ulangi, ini ucapan Nabi, siapa yang membelakangi saudaranya lebih dari 3 hari lalu ia meninggal ia masuk neraka. Faman hajarah fauqa salasin faman dakhalan nar. Itu kata Nabi. Jadi tidak apa-apa kita tidak maafkan, tapi jangan bombe dia. Kusil untuk assalamualaikum. Ya
tahu nak mau dia terlepas bicara. Tapi jangan bongkar-bongkar. Kenapa masuk neraka? Nabi menjelaskan, turadul amalu fi kulli sunainin wa khamis. Amalan itu di-store setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa'allahu azza wa jalla fi dzalikal yaumi li'imrin la yushriku billahi syai'an. Maka pada hari itu Allah memberikan ampunan kepada seseorang yang tidak melakukan syirik. Ampunan atas dosa-dosanya kepada Allah dengan syarat tidak melakukan syirik. Illa mur'un karena bainahu wa baina akhsana, kecuali seseorang yang ada sangkutannya dengan saudaranya. Yang kasih tak turunna si bawa hasil surna. Bagaimana yang begitu? Ya Tuhan berkata kepada malaikat pembawa amal tadi itu, utruku hadaini hatta salihat. Biarkan dulu dua orang ini, jangan dulu angkat amalnya ke atas. Biarkan dulu dua orang ini sampai berdamai. Nah tadi itu tidak berdamai lalu meninggal dunia. Makanya apa yang terjadi? Amalannya itu tinggal di awan-awan. Kila yang mundur. Itu kita ada, itu kita ini. Tidak jadi di store. Nah bagaimana kalau tidak jadi di store lalu meninggal dunia? Akibatnya kosong udah. Nanti diperiksa ternyata kosong. Kamu masuk neraka. Padahal tugas tahun menteri umrah sumbangannya malah membangun masjid sendirian, tapi kan masih boleh di nasi dicengen nama mati. Nabi mengatakan siapa membelakangi saudaranya lebih dari 3 hari lalu meninggal dunia, maka dia masuk neraka gara-gara amalan dari stop. Jadi Nabi memberikan jalan keluar. Tidak boleh kita membelangi seseorang lebih dari 3 hari. Kapan sudah lewat 3 hari, datangi dia. Kata Nabi, datangi dia. Hubungkan silaturahim. Kalau ia menerima, maka keduanya berporsi mendapatkan pahala dan amalnya naik. Tapi kalau dia tidak menerima, alena menenak kopui dosa. Assalamualaikum. Ya, jadi dia menerima, dua-duanya mendapatkan pahala dan kedua-duanya amalnya sudah distornai. Tapi andai kata datangi tidak menerima, maka dosa hanya dibebankan kepada dirinya dan selamatlah hati ini orang yang punya inisiatif untuk damai. Jadi di Kamis segi, kalau sekiranya ada seperti itu datangi. Ya, maka pada malam hari ini kalau memang ada yang memang di selesai kami ini aja pak berdiri kami mati apa komatu. Pertimbangan itu bahwa dia menerima, kalau kita aman dan tidak apabila tidak menerima, alena mati selamat aja, amalnya sudah di-store. Ini tadi yang tadi itu jeleknya memutuskan hubungan silaturahim. Iya. Perlu kita ketahui bahwa sumber rezeki itu ada 3. Pertama profesi kita, yang kedua tangan-tangan sesama manusia ini adalah di situ ada keran-keran rezeki kita. Sisa masalahnya kalau kita bagus hubungan terbuka keran itu, tapi kalau tidak ada hubungan marah itu keran itu. Dan yang ketiga adalah dalil magalento. Ini sumber rezeki yang ketiga, dalil magalente. Dalil magalente. Ya, megato kibaru tu nak kena dalam makalete nak lalu kereta api galuna, baru tu dalam makalete, tempat menteri umrah, kalau tempat menteri umrah macam-macam. Ya. Bagaimana memperoleh dalam makalete ini? Salah satu kiatnya ialah perbanyak istighfar. Nabi mengatakan barang siapa memperbanyak istighfarnya, maka Allah berikan kelapangan, kelonggaran manakala ia mendapatkan kesempitan. Allah memberikan solusi jalan keluar manakala ia mendapatkan kesulitan.
dan suatu saat ia mendapatkan rezeki yang ia tidak perhitungkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari Makalete. Ya, biasa saya ceritakan bahwa pemilik SPBU Lawabui namanya Haji Andi Saad Sudirman Jukdawi SE. Itu ketika hidup suka mengikuti pengajian saya di Markas Makassar. Suatu ketika mengikuti saya masuk ke tempat untuk menandatangani daftar hadir, karena di Markas itu setiap kita memberikan pengajian itu ada daftar hadirnya. Ya, pengajian hari apa, pengajian waktu apa, maghrib ke subuh kah, ya kemudian apa materi kita, siapa membawakan pengajian, apa materinya itu dicatat semua baru tanda tangan. Dia ikut sama saya. Kemudian dulu di depan saya mengatakan apa? Elo kami lalu berutan. Iya, agak garing kan? Nareko dia nanti uang isi segini capukan. Baik, saya kaget dengan itu. Nareko dia nanti uang isi segini capukan. Ada kata-kata capu. Saya kaget mendengar. Agak garing kan masalahnya. Nasir SPBU Yawa. Rupanya itu diancam oleh bank, mau disita. Jadi mungkin ini pembayaran kreditnya barangkali itu tersendat-sendat. Ya, dihianati oleh itu petugasnya di situ. Ya, sehingga diancam mau disita. Dengan mengatakan capuka berarti semua asetnya itu yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan ini biaya dari bank membangun SPBU itu. Saya tangga-tanggai, saya curiga apa? Nulai muka apa Pak Luangan ya dari pilih Pak Luangan, dan dia minta milih Pak Luangan. Bari-bari nasa dari itu Pak Luangan tangga-tanggai, tomato bangsa ya, madanya banyak macam mengaji ya, masa kalau bertulisnya mengaji. Nulai muka apa lagi Pak Luangan. Lalu saya diam sebentar, kata tanya ini, saya diam sebentar. Dalam hati saya memohon kepada Allah, diberikan petunjuk. Kira-kira apa yang diberikan kepada orang tua saya, orang tua ini. Muncul tadi itu hadis, man aksara bil istighfar ya Allah min kulli hammin faraj min kulli dayyin faraj wa rizqu min haitsu la yahtasib. Muncul tadi itu. Nah, kerakakan agak bareng dingin dan kutuk kebun di istighfar ini. Ajar dia nak tajik di nasa malam ya. Ya istighfar 1000 kali setiap malam. Dan kita janji Jumat depan kita ketemu lagi di sini di Markas. Ya, tadi ini Jumat depan dia tidak hadir sampai dia nggak boleh. Nah, ini main dia nggak boleh tuh mau tayar. Main dia nggak boleh tuh mau tayar. Barisi tadi bangunan pandangan lalu SPBU tahu-tahu saya pulang ke Mangkoso dapat berita dari luar, katanya ada jam besar diturunkan orang dari trek dimasukkan di masjid. Ya kali kan mereka tidak tahu. Saya pergi ke masjid, ternyata jam itu adalah dari tadi orang tua ini ada apa namanya di anunya di depannya itu mengatakan wakaf ya Haji Andi Saad Sudirman Jukdawi SE. Ayo nak maparakai isi kemarin ya kemarin kayak jangan tidak mungkin ada jam ini dari Korea Barakah kiaran. Ternyata memang benar ya. Dan sesudah itu muncul dia minta terima kasih kepada saya. Dan setelah meninggal dunia betul diwarisi oleh anak-anaknya itu SPBU itu. Betul ada janji sih berarti Tuhan kalau Tuhan mengendaki sesuatu pasti terjadi. Masya Allah karena malam Masya Allah yakun. Pegang itu. Ya Masya Allah karena malam Masya Allah yakun. Agi-agi nak pelupong itu janji. Agi-agi dia nak boleh dia nak janji. Musi cantik rumah tok-tok kira pada bukan Allah dia nak janji kau kawin.
Ya, dia janji kok kali mau dia mesti janji dari kurang-kurang pengelatasi saya mesti tutup itu tepuk. Anak-anakku semua, ya yang penting dari malam ini kita silaturahim antara pembina-pembina pesantren dengan pemuda setempat, juga dengan para orang tua dan juga dengan para santri santriwati. Berkahnya kita tahu, dapat pergi punya sungai apa saja ingin dalena wangi dan hindari itu. Hindari setiap perbuatan yang merugikan saudara kita, apa saja. Kuncinya, hindari setiap perbuatan yang merugikan saudara kita. Ya kumapa tinggi, kuna rapi di tetes 10 aja nama lo kuero orkesiro. Nasawa naga itu boleh mulai nih, dan tanyana di icing ya lo makan ini dosa tuh. Ya, nare kok makan dulu aja tak kalau kita ngana mulai nasabah tagang gitu itu lagi dosa ya tuh itu hindari. Terkadang perbuatan-perbuatan kecil itu kita tidak sadari, ya hindari itu perbuatan yang merugikan saudara kita karena itu semua adalah dosa. Hadirin hadirat, akhirnya mari kita sama-sama berdoa agar Allah biar memberkati kita dalam pertemuan kita ini oleh anak-anak kita ini, santri-santriwati dari Pangkep ini. Dan mina poyo nama kena siaga ni Pangkep santri yang berada di Pangkep kosong ya biasa nasa oleh Pangkep itu variasi. Nah sawaya itu kami nama cawai ngomong ya Yerusalem. Nah pernah saya bicara sama bupati dulu itu yang meninggal pas Korbin. Yang saya bicara sama Yerusalem punya sejarah. Kesingin dan Yerusalem, tala ini ya roh sikulah negeri, tak baca je pesantren Yerusalem. Nah sabab bagaimanapun juga, dek memang tak kiringi luka kisah lemo roh guru-guru yang berkualitas. Nah sabab anak-anak pejabat ini tak kiringi luka rumah sekolah. Anak-anak pejabat kayak kita datang mesti kutu rata guru-guru berkualitas ini nak kirim ke Salemo. Jadi bagaimanapun juga Salemo tidak akan mengangkat nama Pangkep dari sekolah negeri Kuro, tapi dari pesantren Tar Kuro maka diterima dulu pada tapi maupun coy baru mencalonkan ini ya untuk kedua kalinya tiba-tiba Tuhan menghendaki yang lain. Hadirin hadirat, mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan memberikan ya rezekinya, rahmatnya, berkahnya pada kita semua. Dan kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uus rahmatan alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin rawatina. Allahumma arfa'na min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina fawqina wa na'udzu bi rahmatika an nughtala min tahtina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirana ilayka ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa tawfiq. Wassalamualaikum